Welcome back, selamat datang di HC Film yang akan menghibur Anda dengan alur cerita film. Masih bersama saya Jalil Dap dengan pembawaan yang medok ini ya guys ya. Di film kali ini kita akan menceritakan lagi-lagi film dari Korea. Namun kali ini merupakan film 18++. Bagi kalian yang belum menonton silahkan tonton dulu, link videonya ada di deskripsi. Dan sebelumnya mohon maaf dan lahir batin guys kalau ada salah kata atau perilaku yang kurang mengenakan di bulan suci ini. Saya meminta maaf sama kalian semua. Oke guys, dan saya mohon maaf lagi kalau akhir-akhir ini jarang upload. Oke, tanpa banyak bacot langsung saja kita maksudnya ke videonya. Di awal film kita diperlihatkan oleh seorang pemuda yang bernama Hagyu, seorang profesor dan penulis sedang menuju ke pedesaan untuk mengajar di sana. Ia pergi sementara dari kota Seoul karena diberitakan melakukan skandal dengan mahasiswanya. Sesampainya di sana, ia merasa bosan karena di desa itu sangat sepi. Sampai akhirnya Hagyu bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Dogi di depan supermarket. Dogi ini adalah seorang penunggu karcis di tempat taman hiburan, dan mereka saling bertatapan sampai akhirnya Dogi pergi. Setelah itu, Hagyu telah sampai di kampus yang berada di pedesaan itu, dan ia mulai mengajar yang muridnya adalah seorang kakek-kakek dan nenek-nenek. Lalu skin berganti, diperlihatkan Dogi yang sedang berbelanja dan ibunya datang. Ibunya Dogi ini memiliki gangguan pendengaran dan tidak bisa berbicara. Sampainya di rumah, Dogi dan ibunya membicarakan tentang desa itu yang akan dikembangkan dan Dogi yang akan mendapatkan kompensasi ingin pergi ke Seoul. Namun ibunya malah menyuruh Dogi untuk segera menikah dan ia akan diperkenalkan oleh seorang pria yang bekerja di perusahaan mobil. Di pagi harinya, Hagyu berada di taman hiburan dan membeli minuman. Tiba-tiba Dogi datang untuk membantu Hagyu. Datang tanpa permisi atau apa, langsung main tendang aja ini cewek. Lalu mereka saling mengobrol dan Dogi memberitahukan ke Hagyu kalau dirinya bekerja di tempat karcis. Dan Dogi yang penasaran dengan Hagyu mulai bertanya kenapa ia memakai pakaian seperti itu di tempat ini. Hagyu pun menjawab bahwa dirinya bekerja di pusat pendidikan abadi. Dogi pun mengingat kalau dirinya pernah bertemu di tempat supermarket dan membuat ia tahu kalau Hagyu ini adalah seorang profesor. Dan Hagyu menjelaskan kalau dirinya adalah profesor literatur dan kelas menulis. Setelah pertemuan mereka, Dogi mengikuti kelas penulis hanya untuk bertemu dengan Hagyu. Dan Hagyu pun memasuki ruangan itu lalu membacakan puisi di depan muridnya. Murid apa ya, isinya orang tua kayak gini. Bola atau sebut murid. Lanjut, setelah selesai kuliah, mereka mengadakan minum-minuman. Di tengah obrolan mereka, seorang bapak-bapak pria baru saja berkencan dengan seorang. Dogi pun kaget mendengar pertanyaan itu dan ia malah pergi karena merasa tidak enak dengan Hagyu karena ia tertarik dengan Hagyu. Di perjalanan, Hagyu telah berada di belakangnya dan mereka berjalan saling berbarengan sampai akhirnya Hagyu telah sampai di rumahnya dan menanyai Dogi tempat tinggalnya. Dogi pun memberitahukan tempat tinggalnya yang tidak jauh dari rumahnya Hagyu. Setelah itu Hagyu masuk ke dalam dan sebelum ke kamarnya ia memesan makanan dan minuman. Dogi yang berada di luar mengintip Hagyu yang sedang minum. Setelah itu Hagyu yang telah berada di kamarnya ditelepon oleh Dongwoo kalau dirinya belum bisa kembali ke universitasnya karena keadaan belum kondusif, dan Dongwoo akan berusaha mencari bukti agar Hagyu tidak bersalah dan segera kembali ke kota. Lalu skin berpindah ketika sore hari, Dogi yang sedang menutup taman hiburannya didatangi oleh Hagyu dan mereka saling mengobrol sampai pada saat Dogi ingin mencoba minumannya Hagyu, namun ia merasa kalau minuman itu tidak enak. Dan Hagyu mengatakan kalau Dogi tidak bisa minum. Namun Dogi menyangkalnya dan mengatakan kalau dirinya bisa minum. Setelah itu mereka berdua minum soju bersama-sama. Di sana Dogi bertanya apa yang membawanya ke sini. Dan Hagyu pun menceritakan apa yang telah terjadi kepadanya. Setelah percakapan yang panjang itu, ada telepon yang masuk dari HP-nya Hagyu dan ternyata anaknya yang bernama Chung-hee. Lalu Hagyu mengangkat teleponnya dan Chung-hee mengatakan kalau Hagyu harus pulang malam ini karena istrinya Hagyu mempunyai penyakit depresi. Hagyu pun mengiyakan permintaan anaknya. Hagyu kemudian naik bus untuk kembali ke rumahnya, namun ia mengurungkan niatnya dan berhenti kembali tepat di tempat Dogi. Lalu mereka berdua berjalan menuju ke rumahnya Hagyu. Sesampainya di depan rumah Hagyu, mereka berdua masuk dan saat di dalam Dogi tiba-tiba saja mencium Hagyu.
Lalu scene berpindah diperlihatkan istrinya Hagyu sedang melamun dan Chung'e menghampiri untuk menyuruh ibunya mengikat rambutnya. Namun ibunya mengatakan kalau Hagyu tidak jadi datang dan Hagyu bersama wanita lain. Chung'e yang mencoba untuk menenangkan ibunya dengan mengatakan kalau ayahnya akan datang, namun sang ibu menganggap mereka berdua pembohong. Lalu adegan berpindah di malam berikutnya, mereka pergi ke taman bermain dan menyelinap masuk ke wahana permainan. Dan di dalam mereka melakukan mantap. Baru pertama kali lihat ini mantap sambil naik biang lala. Kincir angin sama aja lah. Pada serem guys. Lanjut, setelah peristiwa itu, warga akhirnya banyak yang tahu dan mereka menggosip di depan ibunya Dogi. Ibunya Dogi yang paham apa yang sedang dia bicarakan oleh warga itu masuk kembali ke rumahnya dengan muka yang sedih. Lalu scene berpindah Dogi yang menemui Hagyu di taman dan mereka pergi menghabiskan waktu bersama. Dari yang mulai berbelanja ke pelukis untuk melukis dirinya, sampai pada saat Dogi menginginkan sepatu dan Hagyu yang mengetahui itu lalu membelinya secara diam-diam. Sesampainya di rumah, Hagyu memakainya sepatu yang diinginkan Dogi dan mereka pun akhirnya saling melakukan mantap. Di pagi harinya saat mereka sedang asyik mengobrol, Hagyu ditelepon oleh Dongwoo yang ingin menemuinya. Hagyu pun menemui Dongwoo dan Dongwoo mengatakan kalau Hagyu bisa kembali ke kota karena sudah dibersihkan. Mendengar itu, Hagyu pun merasa senang dan di pagi harinya Hagyu merapikan barang-barangnya dan bersiap untuk pergi. Namun Dogi datang dan mengatakan kalau dirinya hamil. Hagyu yang mendengar itu lalu membawa Dogi ke bidan untuk menggugurkan kandungannya. Setelah pengguguran itu, Hagyu meminta maaf ke Dogi karena telah memberikan masalah kepadanya dan ia akan segera kembali untuk menemuinya. Dan saat Dogi tertidur, Hagyu pun pergi dari tempat itu. Di malamnya, Dogi yang terbangun dan melihat HP-nya, ternyata ibunya mencarinya karena ia tidak pulang ke rumah. Dan Dogi hanya terlihat menyesal. Di pagi harinya, Dogi terbangun dan merasa kalau dirinya sudah lebih sehat, akhirnya keluar dari rumah itu. Kasihan banget cok mukanya. Lalu scene berpindah ke Hagyu yang telah kembali ke istrinya dan istrinya seolah tahu kalau Hagyu berkencan dengan wanita lain. Namun karena sifat Hagyu yang peduli dengan istrinya membuat istrinya luluh kembali. Lalu Dogi pulang ke rumahnya. Di sana ibunya marah sama Dogi karena kelakuannya. Setelah itu Dogi yang merasa putus asa menyusul Hagyu ke kota dan menemui Hagyu di kampusnya. Hagyu yang melihat Dogi ada di sana malah menyuruh Dogi untuk kembali dan menunggu Hagyu di sana. Akhirnya Dogi pun kembali ke desa. Di malam harinya saat Dogi sedang memasak, melihat Hagyu berada di depan rumahnya dan ia langsung keluar tanpa mematikan kompornya. Saat mereka bertemu, Hagyu ngasih uang ke Dogi dan meminta agar Dogi tidak lagi mengganggunya. Intinya nyuap gitu ya guys. Saat mereka sedang bertengkar, Hagyu ditelepon oleh Chung'e mengabarkan kalau ibunya semakin memburuk dan berbarengan dengan rumah Dogi yang terbakar dan di dalam rumahnya ada ibunya. Dogi mencoba masuk untuk menyelamatkan ibunya. Hagyu yang merasa bimbang harus menyelamatkan siapa hanya bisa terdiam saat sedang menelpon polisi pemadam kebakaran. Itulah. Hagyu yang telah kembali ke rumahnya mencoba melihat istrinya dan ternyata istrinya telah meninggal. Lalu scene berlanjut 8 tahun setelah kejadian itu. Hagyu sekarang menjadi seorang penulis yang terkenal dan kehidupannya menjadi berubah, yang sekarang menyukai mabuk, judi, bahkan seks. Dan Chung'e yang sekarang menjadi tumbuh dewasa, ia berpamitan untuk pergi menemui tetangganya. Setelah itu Hagyu pergi berobat ke dokter mata karena penglihatannya yang terus memburuk. Kata dokter, Hagyu menderita penyakit yang bisa menyebabkan dirinya buta dan hanya bisa memperlambat dengan cara jangan minum dan merokok. Tapi malah gini jawabannya cuy. Lalu Hagyu bertemu dengan CEO di kampusnya dan Hagyu yang ketahuan karena sering berjudi dan bersama menggelapkan dana dengan grup lain diberikan cuti. Itu membuat Hagyu frustasi dan membuat Hagyu bertambah minum-minumnya. Sampai di mana saat ia akan menulis, namun tulisannya terlihat kabur. Dan Chung'e yang menjadi seorang perempuan yang sering keluar dan tidak memperhatikan ayahnya. Dan seketika itu Dogi muncul lagi. Di pagi harinya Dogi mendatangi rumahnya Hagyu sambil membawa panekuk.
Di sana ia mencoba untuk mendekati Hagyu dengan mengenalkan dirinya dengan nama Yeon Sejung. Lalu Shin berpindah Doki yang menemui Chung'i dan mereka saling mengobrol tentang Hagyu, dan Doki meminta agar dirinya diperbolehkan untuk membantu ayahnya menulis novel. Chung'e pun memperbolehkannya agar Chung'e bisa setiap hari bertemu dengannya. Lalu Shin berpindah lagi Doki yang sedang membantu Hagyu untuk menulis novelnya. Di pertengahan, karena Doki tidak bisa membaca tulisannya, Hagyu mencoba melihat namun tidak bisa. Karena matanya yang semakin memburuk, Doki pun mengajaknya untuk pergi ke dokter kenalannya. Sesampainya di tempat dokter itu, Hagyu lalu berkonsultasi yang penglihatannya semakin memburuk. Dan dokter itu mengatakan kalau dirinya bisa dioperasi setelah melakukan terapi pengobatan. Kabar itu membuat Hagyu senang. Adegan berpindah ketika mereka sedang mengumpul dan merayakan ulang tahun Chung'i. Doki pun mencoba perhatian ke Hagyu dengan memberikan obat dan mengingatkan kalau besok harus ke dokter. Hagyu yang merasa diperhatikan lalu menggenggam tangan Doki. Namun Chung'i yang melihat itu merasa kesal. Lalu Shin diperlihatkan mereka sudah berada di tempat dokter itu dan Hagyu mengatakan kalau semakin tidak bisa melihat. Dokter itu mengatakan kalau itu reaksi dari pengobatan itu dan Hagyu siap untuk dioperasi. Lalu Hagyu menanyai berapa harga untuk operasi itu dan Shin pun berpindah mereka yang di dalam mobil dan Hagyu yang tidak mengira dengan harga pengoperasi yang sangat mahal itu membuat ia ingin bermain judi untuk mendapatkan uang agar ia bisa segera operasi. Sampainya di sana, Doki memberikan uang kepada rentenir di situ yang bernama Mr. Choi. Entah sebagai uang apa, nanti kita bahas guys. Saat mereka sedang berjudi, kita diperlihatkan oleh Chung'i yang mencoba mencari tahu tentang Doki dan mendapatkan lukisan yang ternyata itu adalah Doki. Lalu kembali lagi ke Hagyu yang telah mengumpulkan uang dan ingin berjudi ke meja yang lebih besar. Di sini ia dijebak oleh Doki dan ia kalah sampai akhirnya ia harus hutang dengan Mr. Choi. Namun uang itu juga habis. Setelah kejadian itu, Chung'i yang sedang sendirian didatangi oleh Doki dan Chung'i mengatakan kalau Doki mengingatkan Chung'i sama ibunya. Tapi ibunya tidak bisa keluar rumah karena depresi dan ibu yang diinginkan Chung'i seperti Doki. Namun Chung'i tidak menginginkan Doki sebagai ibunya. Doki yang mendengar itu ia memeluk Chung'i sambil mengatakan kalau ia tidak akan menikahi Hagyu. Lalu adegan berpindah diperlihatkan Hagyu dan Doki. Hagyu yang membicarakan bagaimana dengan nasib hutangnya kepada Doki. Dan Doki pun mencoba untuk menenangkan Hagyu agar bersabar dan Doki akan mengurusnya. Dan mereka pun akhirnya bermantap-mantap. Lalu hari berikutnya Mr. Choi mendatangi rumahnya Hagyu untuk menanyakan hutangnya agar segera dibayar. Hagyu meminta untuk memasukkan dirinya ke tempat perjudian lagi, namun Mr. Choi tidak menginginkannya dengan kondisi Hagyu yang tidak bisa melihat. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba Chung'e datang dan Mr. Choi tahu kalau namanya adalah Chung'e. Seketika itu Mr. Choi pergi dari tempat itu dan meninggalkan sebuah foto masa lalu saat Hagyu bersama dengan Doki. Dan Chung'e yang melihat itu merasa terheran, marah, atau penasaran. Seperti inilah ekspresinya pokoknya. Lalu Chung'e menemui Doki di tempatnya dan menceritakan kalau rentenir itu terus datang ke sana, membuat Chung'e merasa takut dan meminta agar Doki menikahi ayahnya agar Chung'e merasa aman. Doki yang mendengar itu mencoba menenangkan dan mengatakan kalau ia akan membereskannya. Lalu adegan berpindah Hagyu yang dihajar oleh anak buahnya Mr. Choi dan Mr. Choi berlagak baik dan mencari solusi agar hutangnya bisa lunas dengan cara menjual Chung'e ke Jepang. Hagyu pun menolaknya, namun ia dipaksa dan akhirnya ia menandatangani perjanjian itu entah ia sadar atau tidak. Lalu Chung'e yang sedang di bar diculik oleh anak buahnya Mr. Choi. Setelah itu, Hagyu yang telah di rumah mengatakan kepada Doki kalau ia ingin segera dioperasi. Doki yang melihat itu ia berkata kalau uang itu lebih dari cukup. Bahkan dirinya sedang menjual barnya. Hagyu yang tidak maksud apa yang diomongkan oleh Doki tiba-tiba bertanya di mana Chung'e dan baru tersadar kalau uang itu adalah hasilnya dari menjual Chung'e. Dan Hagyu merasa sedih, emang cewek kejam tuh. Lalu Shin berpindah Chung'e yang terbangun dan Mr. Choi mengatakan kalau Chung'e telah dijual oleh ayahnya untuk operasi mata ayahnya. Chung'e yang mendengar itu tidak percaya begitu saja.
Ia mengatakan kalau ayahnya telah diancam untuk menandatangani memo itu. Karena penasaran, Chunge bertanya bagaimana mereka bisa menemukan Chunge dan menanyakan tentang Sejong kepada Mr. Choi. Lalu Mr. Choi mengatakan kalau nama aslinya adalah Doki, dan Skin pun berpindah 6 bulan setelah kejadian itu. Hagyu pun ingin membersihkan tubuhnya dan Doki membantunya. Di sini kebenaran akan mulai terungkap. Saat Hagyu menanyakan kabar tentang Chungi, Doki menceritakan semua yang telah terjadi kepada dirinya di masa lalu saat bersama Hagyu. Hagyu yang mendengar kisah itu mengetahui ternyata dia adalah Doki, dan Doki mengatakan kalau dirinya akan membuat Hagyu merasa seperti apa yang telah Doki rasakan. Mereka marah-marah tapi sambil melakukan mantap-mantap. Dan Doki pun mengatakan kalau Chungi telah meninggal dan mayatnya tidak ditemukan. Hagyu yang mendengar itu hanya bisa menangis. Setelah kejadian itu, Hagyu terbangun karena mendengar suara desahan-desahan dan menuju suara itu. Hagyu pun melihat dengan samar-samar Doki sedang melakukan mantap-mantap dengan dokter mata tadi. Hagyu yang melihat itu lalu kembali dan mengetik tulisannya. Saat Hagyu sedang mengetik, Doki berada di belakangnya sambil memandang Hagyu. Dari awalnya ia penuh dengan balas dendam, sekarang meneteskan air mata karena ia masih mencintai Hagyu. Di pagi harinya mereka berdua keluar dan berbicara banyak hal, sampai tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan Chungi. Doki yang melihat itu merasa gelisah, dan Chungi mengatakan kalau dirinya merindukan penekuk buatan Doki. Lalu Chungi memakan penekuk buatan Doki sambil menceritakan saat ia berada di Jepang dan diasuh oleh orang kaya. Lalu Shin berpindah Doki yang menelpon Mr. Choi menanyakan kenapa Chungi bisa kembali. Mr. Choi pun menjelaskan kalau Chungi mungkin berhasil membayar hutangnya sehingga ia bisa kembali. Mendengar penjelasan itu membuat Doki gelisah. Lalu saat Doki sedang mandi didatangi oleh Chungi, dan Chungi mengatakan kalau dirinya telah banyak menderita sampai ia berlagak menjadi gadis lugu hanya karena ingin balas dendam. Chungi pun meminta untuk menghentikannya dan berharap kalau Doki menjadi ibunya, karena Chungi juga merasakan penderitaan dan hampir mati karena Doki, dan akan mengembalikan semua yang telah dilakukan oleh Doki. Lalu Shin berpindah Doki yang marah-marah menemui Mr. Choi untuk menghentikan semua ini, namun Mr. Choi tidak mau membantunya dan mengatakan kalau ini pertempurannya. Di tengah obrolan mereka, anak buahnya Mr. Choi datang mengabarkan kalau ada yang ingin menemuinya, dan Mr. Choi pun pergi meninggalkan Doki. Doki yang pergi dari tempat itu lalu ditelepon oleh dokter mata kenalannya tadi, mengatakan kalau ada orang aneh di tempatnya. Doki pun langsung menuju ke tempat dokter itu. Sampainya di sana, tempat itu telah berantakan dan dokter itu tidak ditemukan. Lalu saat keluar, Chungi memanggilnya. Chungi pun mengatakan kalau ia akan membayar apa yang telah Doki lakukan kepadanya. Chungi mengatakan kalau Doki dan dokter itu bekerja sama agar Hagyu menjadi buta, dan Mr. Choi yang telah bekerja sama dengan Doki agar Hagyu terlilit hutang dan menjual Chungi kepada Mr. Choi. Doki pun ingin melihat Hagyu, dan Chungi mengatakan kalau ia bisa bertemu dengan Hagyu, dan Hagyu juga akan melihat Doki melalui matanya Doki. Emang anak yang berbakti sama orang tua ini. Lalu Shin berlanjut yang akhirnya mereka berdua ketemu. Hagyu yang mencoba untuk ingin memulai dari awal tentang hubungan mereka, namun Doki tidak mau dan malah menginginkan Hagyu menjauhinya. Mendengar perkataan Hagyu yang begitu tulus membuat Doki merasa marah, dan Hagyu meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan dulu kepadanya. Dan tiba-tiba mereka berdua dibius dan akhirnya tertidur. Dan film pun berakhir, Doki yang terduduk di taman ditemani Hagyu, namun Doki kini tidak bisa melihat, dan film pun tamat. Lagi-lagi ending yang bikin terharu. Oke, jika kalian suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa kalian subscribe channel ini agar terus berkembang. Oke, sekian, terima kasih dan wassalam.